Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Haryati SPDI, mahasiswa dan peserta PPG dalam jabatan Kemenak dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bidang studi pendidikan agama Islam. Nomor induk mahasiswa saya adalah 4251522567. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMP Negeri 3 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Ini adalah kartu peserta saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran yang saya uji kinerja yang saya tempuh. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ananda Geo, silakan pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin
cermati kedua foto ini. Apa tanggapan kalian tentang kedua foto ini? Nah, ini. Apa tanggapan kalian tentang kedua foto ini? Ya. Untuk itu, Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk menjawab dari gambar ini. Ya, dari kedua gambar ini kalian bagaimana harus kalian bersikap? Apa tanggapan kalian tentang kedua gambar ini? Ya, ya, maka dari kedua gambar ini kalian bedakan. Ya, ini ya. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya dan kalian jawab pertanyaan ini. Ya. Kalian jawabnya secara berkelompok. Silakan anak-anak jawab pertanyaan dari kedua gambar ini ya. Kalian jawab di LKPD-nya masing-masing. Nanti kita presentasikan di depan kelas. Ya, setiap kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Tanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Silakan dikerjakan. Kamu boleh ditangkap. Silakan dikerjakan. Kerjakan. Tulisannya ya. Jawab yang dengan jelas. Sikap kalian di sekolah bisa kalian amati dari perilaku kawan-kawan teman-teman ya. Karena ini menunjukkan perilaku amal baik dan amal buruk dalam kehidupan siswa. Berarti ini tentang sikap teman. Lebih ini lagi, lalu ada masih ada apa lagi? Baca dengan teliti, lalu jawab dengan sebaik mungkin. Ya, silakan. Nah, boleh lebih dari 1, 2, 3 boleh ya. Yang penting berkaitan dengan perilaku amal baik dan
Apa dampak positif jika seorang selalu sadar bahwa amalnya dicatat oleh malaikat? Kan udah dijelaskan tadi kan. Apa dampak positif seseorang selalu sadar bahwa amalnya dicatat oleh malaikat? Malaikat ini kan bakal tahu apa yang selalu kita kerjakan, ya. Jadi di situ kita merasa takut untuk mengerjakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif ini kita takut karena selalu dicatat, ya. Jadi dampak positifnya seseorang itu selalu sadar bahwa dia ini selalu diawasi, jadi dia akan takut melakukan perbuatan yang tidak baik, ya. Jangan jawab lebih dari satu, jawabannya lebih bagus, ya, karena banyak sekali dampak positifnya seseorang itu sadar bahwa amalnya akan dicatat, itu banyak, ya. Boleh jawabnya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok akhir, ada yang nanya lagi? Yang B, bagaimana iman kepada malaikat dapat mempengaruhi sikap seseorang saat sendirian? Ya, mempengaruhi saat kita sendirian. Ini. Bagaimana kita bersikap? Kalau kita sendiri, kita berpikir kan nggak apa-apa lah berjahat, nggak ada yang tahu. Tapi tidak boleh seperti itu. Malaikat tuh mau kita sendiri maupun kita beramai-ramai bakal dicatat amal baik dan amal buruk kita. Jadi kalau saat kita sendirian ini kita lebih bisa fokus untuk berbuat yang lebih baik lagi, yang lebih ke hal-hal positif, ya. Motivasi untuk beramal soleh. Baik, untuk tugas kelompoknya udah selesai? Baik, selanjutnya berkelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fano, dengan saya Harapan. Dan saya Anissa Amrani. Saya Mary Jayanti. dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. A. Jelaskan tugas malaikat yang berkaitan dengan pencatat amal manusia. Malaikat rakib dan atid. Malaikat rakib mencatat semua amal baik manusia, sedangkan malaikat atid mencatat amal buruk manusia. Bagaimana iman kepada malaikat dapat mempengaruhi sikap seseorang saat sendirian, membuat seseorang merasa selalu diawasi dan dia merasa bahwa malaikat selalu memperhatikannya dan mencatat amal baik dan amal buruknya. C. Apa dampak positif jika seseorang selalu sadar bahwa amalnya dicatat malaikat? Meningkatkan ketaatan dan keikhlasan, tidak melakukan hal-hal yang dilakukan Allah. D. Jelaskan contoh perilaku amal baik dan amal buruk dalam kehidupan siswa SMP. Amal baik
kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil kerja kami. Jelaskan tugas malaikat yang berkaitan dengan pencatatan amal manusia. Malaikat rakib dan atid. Malaikat rakib bertugas mencatat semua amal baik manusia, sedangkan malaikat atid bertugas mencatat semua amal buruk manusia. Bagaimana iman kepada malaikat dapat memenuhi sikap seseorang di saat dunia, membuat seseorang merasa selalu diawasi dan termotivasi untuk berbuat baik. Dapat seseorang selalu sadar bahwa amalan malaikat meningkatkan disiplin, bahwa benar Tuliskan contoh perilaku amal baik dan amal buruk dalam kehidupan siswa SMP. Amal baik membantu teman yang kesulitan belajar, menghormati ibu dan orang tua. Amal buruk menyelesaikan saat ujian, berbohong kepada orang tua atau guru, mengganggu teman di kelas, membuang sampah sembarangan. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Silakan ajukan. Masukin yang bisa ya. Saya akan menjawabnya, malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Saya akan menjawab lagi, malaikat atid dan rokib. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Pengertian iman kepada malaikat. Ini dia. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat ini adalah makhluk Allah. Ya, sama seperti kita manusia juga makhluk Allah. Baik, dari hasil penyajian ke kelompok tadi dapat kita simpulkan ya, dari presentasi ketiga kelompok tadi. Nah, ini dia. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu dia. Iman kepada malaikat mendorong peserta didik selalu berbuat baik karena menyadari bahwa setiap perbuatannya selalu diawasi dan dicatat. Ya, itu kesimpulan kita pada hari ini. Pemahaman ini membentuk sikap jujur, disiplin, tanggung jawab sehingga tercermin perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya dari kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Paham? Paham. Ya. Ya, ini dia. Untuk menindaklanjuti, Ibu kasih tugas per individu ya. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Ibu akan membagikan KPD-nya per individu. Paham ya? Paham. Nanti soalnya per individu Ibu kerjakan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita belajar hari ini mendapatkan keberkahan dan mudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun ya. Di pertemuan selanjutnya mohon anak-anak belajar di rumah ya, jangan lupa belajar. Dan sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa bersama. Silakan Anda Geo, doa. Siap berdoa.